Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih lewat kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami orang-orang yang percaya dikuatkan, diteguhkan, dan kami rindu Tuhan. Pada satu hari kelak Tuhan, kami juga boleh melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali, seperti Engkau naik pada saat Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikan pikiran-pikiran daripada Allah sendiri. Kami juga berdoa seluruh umat-umat Tuhan. Tuhan, bukakan kami rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, biar kami menjadi orang-orang yang setia, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati di mana Tuhan Yesus pernah naik ke surga. Karena itu sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu mari kita merenung sejenak. Ya. Sesuatu hal yang menjadi rutinitas manusia, ya, itu biasanya akan membosankan kita. Ya. Peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus, ya, setiap tahun kita peringati. Ya. Dan biasanya, ya, kalau manusia memperingati hal yang menjadi rutinitas itu akan mendatangkan kebosanan, ya. Karena itu dalam peringatan kali ini, mari kita rindukan sesuatu pengalaman yang baru. Karena dengan adanya pengalaman yang baru, petualangan yang baru, ya, pemahaman yang baru, kita akan disegarkan dan kita akan disemangatkan untuk menjalani kehidupan kekristenan kita di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, detik-detik kenaikan Tuhan Yesus pada saat terangkat ke surga. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11. Saya akan baca secara bertahap. Bapak Ibu silakan menyelidiki dan membaca firman Tuhan yang ada di tangan Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi murid Tuhan. Ya. 3 tahun lebih mereka dididik oleh Allah langsung, oleh Yesus sendiri. Ya. Menjelang detik-detik kenaikan Tuhan Yesus, mereka bertanya hal yang baru saja kita baca dalam kebenaran firman Tuhan di ayat 6. Mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa mereka bertanya demikian? Karena dalam pandangan orang Yahudi, Mesias yang mereka nantikan adalah seorang raja. Ya, seorang raja yang akan memerintah di dunia untuk membebaskan mereka dari setiap perbudakan-perbudakan mereka. Dan mereka menjadi negara adidaya, menjadi negara yang berkuasa, ya, yang tidak akan pernah dijajah lagi. Mereka akan merdeka berkuasa di bumi, ya. Sehingga pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus, karena mereka melihat Yesus benar sudah bangkit menjadi seorang yang mereka bisa andalkan. Ini benar-benar Mesias mereka. Karena itu mereka bertanya kepada Yesus, maukah engkau memulihkan kerajaan kami pada saat ini? Tetapi Yesus justru menjawab hal yang lain. Yesus menjawab di ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara perhatikan di sini, ya. Ada perbedaan pemikiran tentang kerajaan Allah yang dipikir oleh murid dan apa yang Yesus ajarkan selama Yesus bersama-sama dengan mereka. Sehingga pada akhir, ketika detik-detik Tuhan Yesus akan naik ke surga, ya, murid-murid ternyata masih belum memahami tentang kerajaan surga itu sendiri. Mereka berpikir mungkin mereka masih bisa, ya, kalau mereka ikut memerintah dengan Tuhan, mereka mungkin akan berkuasa, memiliki jabatan, ya. Mereka akan hidup dengan senang, ya, karena berkuasa dengan orang yang hebat, ya. Bahkan mereka adalah murid, 12 murid yang terpilih, mungkin mereka akan dapat jabatan. Saudara, dalam peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus sebagai orang-orang percaya masa kini, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Berapa lama kita jadi orang Kristen? Berapa lama kita dididik di dalam sebuah gereja, dalam sebuah pengenalan? Bagaimana pengenalan kita akan Allah?
Apa yang kita pikirkan tentang kerajaan Allah? Apakah kerajaan adalah hal-hal yang kita pikirkan saat ini? Bagaimana supaya hidup saya kaya? Bagaimana supaya saya mendapatkan istri yang cantik? Bagaimana saya mendapatkan suami yang hebat? Bagaimana mungkin supaya karir saya melanjak? Bagaimana studi saya agar saya dapat berkarir yang bagus? Ya. Agar keinginan-keinginan dunia kita menjadi yang terbaik. Sama dengan apa yang murid-murid pikirkan saat itu. Maka hal pertama yang kita perlu untuk kita renungkan pada saat ini, mari kita renungkan, apakah pengenalan kita akan Tuhan, ya, pengiringan akan Tuhan, ya, itu adalah sesuatu yang sama apa yang Tuhan pikirkan tentang kerajaan Allah itu sendiri. Sehingga jika kita ingin mengenal, jika kita ingin mengerti apa yang sedang ada dalam pikiran Allah, apa yang sedang Yesus pikirkan, maka kita baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8. Bapak Ibu baca di dalam Alkitab yang Bapak Ibu pegang. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ternyata apa yang menjadi pikiran Yesus adalah engkau akan mengenal kerajaan Allah kalau Anda dan saya memiliki kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Fungsi dari kuasa itu untuk apa? Untuk supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Supaya engkau diberkati dalam kerjaanmu dan engkau menjadi saksinya Tuhan di situ. Supaya kuliahmu diberkati, supaya engkau menjadi saksi di tempat kuliahmu. Supaya rumah tanggamu diberkati Tuhan, supaya engkau menjadi saksi di rumah tanggamu. Supaya karirmu meningkat. Itu untuk dilakukan untuk pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di situ. Engkau menjadi saksi. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi saksi Tuhan. Dan engkau perlu kuasa untuk mengerti, supaya pikiranmu menjadi serupa. Ya, dibarui, pembaruan budi kita dibarui oleh Tuhan. Kita mengenal tentang kerajaan Allah itu sebagaimana Yesus ajarkan kepada kita. Kita baca yang terakhir Bapak Ibu. Ayat 9 sampai yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa kata-kata yang sangat menarik ya. Yesus terangkat ke surga ya. Murid-murid melihat ya, dia mulai terangkat naik ke surga, ditutup awan-awan. Bapak Ibu, ya. Ketika mereka memiliki pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah, ya, tidak mengerti sebenarnya apa yang Allah inginkan, apa yang Allah rencanakan, ya. Ternyata kuasa Roh Kudus itu mampu menyamakan pikiran kita dengan pikiran Allah. Dan saudara perhatikan baik-baik. Dengar baik-baik seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Semenjak mereka dikuasai oleh Roh Kudus, saudara, pikiran mereka mulai diarahkan kepada pandangan surgawi. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang dipakai dengan dahsyatnya. Mereka adalah pengkhotbah terhebat, ya. Mereka adalah pengajar yang hebat, yang dahsyat. Mereka pembuat mujizat. Mereka mendirikan, merintis, ya, mengembalakan jumlah jiwa yang cukup banyak, ya. Kita ambil satu contoh Paulus, ya. Sebagian besar jemaat perjanjian baru adalah rintisan pengembalaan dari Paulus sendiri. Saudara, kalau Paulus ya masih memiliki pikiran-pikiran duniawi, mungkin dia tidak perlu dipenjarakan, dia tidak perlu merasa dianiaya. Ya, dia memiliki pengalaman-pengalaman yang hebat. Dia memiliki keluarga negaraan yang hebat. Dia memiliki jemaat yang hebat. Dia bisa saja, dia banyak memiliki jemaat-jemaat yang kaya Bapak Ibu. Dia bisa saja ya hidup dari segala sesuatu yang dia miliki. Tapi perhatikan baik-baik, dia memiliki pikiran surgawi. Dia tetap mengerjakan ya sesuatu hal yang dia bisa kerjakan untuk tidak merepotkan orang. Anda lihat Petrus, saudara-saudara, ya.
Petrus juga seorang pengkhotbah yang hebat, pengajar yang hebat, ya, pembuat mujizat yang hebat. Bisa saja dia menikmati dari hasil apa yang dia kerjakan, tapi Anda lihat setelah dia mengalami kuasa Roh Kudus, pikirannya diubahkan tentang pikiran-pikiran surgawi. Apa yang terjadi dengan Paulus? Dia merasa tidak layak untuk disalib seperti Tuhan Yesus. Salib dia dengan terbalik. Seluruh murid Tuhan Yesus. Saudara kalau baca dalam sejarah, ya, Thomas ditikam di India, ya, Yakobus dilemparkan dari ketinggian tembok di Yerusalem, seluruhnya mati dengan tragis. Bukankah mereka bisa menikmati hal-hal yang mereka dapatkan dengan mengiringi Tuhan, tapi mereka tidak lakukan itu? Karena apa? Pikiran mereka sudah diubahkan Tuhan. Ya, kenapa bisa diubahkan Tuhan? Karena Roh Kudus bekerja. Kuasa Roh Kuduslah yang bekerja dalam kehidupan mereka. Karena itu pada hari ini, saat kita memperingati kedatangan kenaikan Tuhan Yesus 2 kali, kita harus mengalami pembaruan budi supaya kita mengerti, supaya ini tidak menjadi rutinitas, supaya ini tidak menjadi kebiasaan yang berulang-ulang kita lakukan, tetapi kita mengalami benar-benar hidup kita dibaharui oleh Tuhan. Kita mengalami apa yang namanya melihat Tuhan Yesus naik ke surga, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seluruh jemaat Diper, mulai malam ini, hari Kamis hingga hari Minggu depan, 10 hari berturut-turut, seperti kebiasaan Jemaat Pantai Kosta, kita akan mengadakan doa bersama-sama. Kita akan mengadakan doa bersama, dimulai pukul 8 malam. Terserah Bapak Ibu mau berdoa dari jam 8 sampai jam berapa, tapi kita akan mulai jam 8. Ya, seluruh ambil kesempatan ini. Ambil kesempatan ini, Anda silakan sampai jam berapa Anda mampu kita berdoa. Tetapi jika Anda tidak bisa jam 8, Anda juga bisa gunakan jam lain. Yang penting sepanjang hari Anda harus mengambil waktu untuk berdoa. Satu hal yang Anda minta. Minta supaya kita semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, agar paradigma pikiran kita bukan lagi paradigma tentang duniawi, tetapi pikiran kita sesuai dengan pikiran Allah, yaitu pikiran surgawi. Sehingga engkau menjadi berkat, engkau menjadi saksi di tempat kerjamu, di tempat kuliahmu, di karirmu, di lingkungan, di keluargamu, engkau menjadi saksi Tuhan. Karena pikiranmu sudah diubahkan menjadi pikiran Kristus oleh kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, perenungan yang singkat ini. Kiranya kita semua bisa menghargai, kita bisa memiliki paradigma yang baru. Memperingati kenaikan Tuhan Yesus adalah memperingati rencana Tuhan yang harus kita lakukan setelah Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus.